Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match ya untuk pertandingan dari Persija Jakarta dengan Persebaya Surabaya, di mana kedudukan 1-0 ya untuk kemenangan Persija Jakarta. Lalu ada pertandingan kedua dari Barito Putra dengan Madura United, di mana Madura United juga berhasil memetik kemenangan ya setelah mengalahkan tim tuan rumah dengan skor 1-2. Kita mulai dulu dari Persija Jakarta dengan Persebaya Surabaya. Di pertandingan kali ini jelas ya yang kita lihat dari starting line up dulu. Formasi dari Persebaya Surabaya yang justru bermain dengan 3 back, 4 pemain tengah, dan 3 pemain depan. Jadi artinya ya formasinya sama seperti Persija. Ya, ini juga baru pertama saya melihat Coach Aji Santoso bermain dengan 3 back. Lalu untuk Persija Jakarta ya di sini Abimanyu yang akhirnya bisa bermain dari awal dengan gajos. Jadi saya ingin lihat bagaimana kreativitas dari sektor tengah Persija ketika Abimanyu bermain. Ya, dan di sini Persija Jakarta juga nggak bermain dengan striker murni. Ya, Witan, Rico, Rio, ya memang diberikan kebebasan untuk melakukan gerakan tanpa bola. Ya, jadi terlihat ya ini tugas khusus lah untuk 3 pemain depannya Persija Jakarta untuk mencari ruang intinya. Jadi kalau kita lihat di babak pertama, sebetulnya untuk Persija Jakarta kan sudah biasa ya bermain dengan formasi seperti ini. Sistemnya sudah terlihat harus bagaimana. Jadi untuk Persija Jakarta ini nggak ada masalah dengan formasi seperti ini. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya justru yang memakai formasi seperti ini nggak terlihat sistemnya berjalan. Kalau saya bilang ya seperti sistem ini belum kebentuk dengan formasi yang baru. Jadi ini menurut saya juga bisa menjadi evaluasi untuk pertandingan berikutnya. Kalau misalkan Persebaya Surabaya ingin bermain dengan formasi 3-4-3, ya sistemnya juga harus jelas akan seperti apa perbedaannya ketika Persebaya Surabaya bermain dengan 4-3-3. Karena terlihat jelas aliran bola dari Persebaya Surabaya ini nggak berjalan. Ya, Persija Jakarta sudah umum bermain dengan formasi seperti ini. Aliran bola terlihat, bagaimana pemain penempatan posisinya harus di mana, itu kan kelihatan. Ya, mengandalkan Rio Fahmi, Firsa Andika untuk melakukan overlap. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya hampir nggak terlihat overlap dari Nuri maupun dari Catur. Jadi artinya memang seperti belum ada sistem yang jalan dengan formasi seperti ini. Ya, jadi selama pertandingan masih 11 lawan 11, memang Persija Jakarta saya bilang bisa mengambil alih permainan. Dan skemanya lebih bisa berjalan dibandingkan Persebaya Surabaya. Ya, ini juga faktor formasi baru. Jadi aliran bola nggak berjalan. Tony memang dimainkan di sini sebagai predator untuk menyerang ke depan. Ya, Ripal lebih di gelandang bertahan. Karena Zevalente kan di pertandingan kali ini justru nggak ada di bangku cadangan juga ya. Jadi saya juga belum tahu kenapa Zevalente nggak dibawa. Jadi inilah yang saya lihat ketika 11 lawan 11 di mana sistem ini menjadi pembeda. Persija Jakarta dengan sistem yang biasa formasinya seperti ini ya jelas lebih berjalan. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya justru dengan formasi baru seperti ini ya sistemnya belum berjalan. Dan ketika di sini Catur harus terkena kartu merah, itu juga prosesnya ya counter attack. Di mana Bruno sebetulnya dari pertama yang melakukan passing ke Yamamoto sebetulnya, tapi nggak sampai. Jadi bisa direbut oleh Firsa Andika ya, bisa dipotong. Dan diberikan passing ke Witan dan di sini Catur ya ada tarikan bajunya dan itu menjadi orang terakhir ya, mungkin itu alasannya kenapa wasit memberikan kartu merah ya. Dan ketika Persebaya Surabaya harus bermain dengan 10 orang ya, di sini memang Persija Jakarta menaikkan lagi garis pertahanannya, benar-benar membuat pertahanan Persebaya Surabaya ini ditekan. Dan terbukti juga ya ada peluang dari Rio juga dan Rico. Ya, dan di sini memang akhirnya Rio Matsumura berhasil menciptakan gol. Itu assist dari Witan. Dan perlu dilihat bahwa proses golnya Rio itu posisi Nuri justru jauh dari Rio. Ya, Rio kan bermain ke sayap kiri ya. Nuri ini posisinya justru di belakangnya Rio cukup jauh menurut saya jaraknya. Jadi Nuri seperti nggak lihat kalau Rio ada di posisi belakangnya dia. Jadi posisi Rio ketika menciptakan gol ya memang cukup free. Ya, jadi di babak pertama ya keunggulan untuk Persija Jakarta 1-0. Jadi untuk saya tinggal melihat apa yang akan dilakukan oleh Coach Aji Santoso dengan keadaan tertinggal, dengan bermain dengan 10 orang, dan bagaimana caranya Persebaya Surabaya bisa keluar dari tekanan untuk di babak kedua.
Dan kita lihat di babak kedua, di sini Kasim Botan bermain menggantikan Tony, yang artinya Yamamoto lebih ditarik ke tengah, Kasim Botan lebih bermain di kanan. Nah, ini yang saya lihat bahwa ketika Persebaya Surabaya bermain dengan 4-4-1 ya, seperti formasi biasanya, karena kan Reva Adi main menggantikan Lauhim ya, Rizwan. Jadi bermain dengan 4 back, 4 pemain tengah dan 1 Paulo Victor. Nah, itu baru terlihat sistemnya berjalan. Karena memang sudah biasa Persebaya Surabaya bermain dengan sistem seperti ini. Walaupun dengan bermain dengan 10 orang, ya kita lihat Persebaya Surabaya di babak kedua justru bisa mengambil alih permainan. At least minimal masih bisa menekan. Justru Persija Jakarta yang dibuat seperti nggak bisa keluar dari tekanan. Jadi ini cukup seru menurut saya pertandingan kali ini. Walaupun Persebaya Surabaya bermain dengan 10 orang, tapi di babak kedua justru ya sistemnya sudah berjalan lagi. Yang pertama, Persebaya Surabaya bermain dengan formasi biasa. Yang kedua, yaitu pergantian pemain dari Yamamoto dengan Kasim Botan. Ya, jadi Kasim Botan di kanan, Yamamoto sebagai pengatur tempo penyerangan. Dan itu saya kira terlihat lebih efektif ketimbang bermain dengan 3-4-3. Jadi penyerangan Persebaya Surabaya kalian bisa lihat lebih hidupnya itu di sektor kanan, bukan di sektornya Bruno dengan Reva Adi. Karena ya Bruno terlalu bermain keluar. Saya sudah berapa kali memberikan kritik untuk Bruno. Memang Bruno bisa memberikan berapa kali peluang. Tapi itu peluangnya murni melakukan skill individu dari luar ke dalam. Ini ciri khasnya Bruno. Jadi bukan bermain dari kreativitas serangan. Ini yang berapa kali saya kritik untuk Bruno. Semoga bisa bermain lebih ke dalam agar diberikan tempat untuk Reva Adi melakukan overlap. Jadi pemain di tengah penyerangan Persebaya Surabaya akan banyak pemain gitu loh. Nggak hanya Paulo Victor. Ya, di sini juga ada beberapa peluang sebetulnya dari tendangan bebas juga itu kontribusi dari Yamamoto yang banyak dilanggar di babak kedua karena ya Yamamoto bermain cukup fight untuk membawa bola masuk ke area pertahanan Persija. Ya, dan ketika melihat Persija Jakarta justru banyak ditekan, di sini Thomas Doll mengganti pemain-pemain yang terlihat seperti kepercayaan dirinya kurang. Ya, seperti Arjun Syah ini bermain. Lalu Abimanyu menggantikan Hanan. Ini saya kira karena Abimanyu sudah terkena kartu kuning di babak pertama. Jadi Hanan bermain ya agar Abimanyu nggak terkena kartu kuning kedua. Ya, tapi sebetulnya untuk Persija Jakarta itu lebih mengandalkan serangan balik. Ya, berapa kali ketika Persebaya Surabaya gagal untuk melakukan penyerangan, ya ini bisa dimanfaatkan oleh Persija melakukan serangan balik. Sebetulnya Persija Jakarta juga banyak peluang untuk bisa menciptakan gol ketika melakukan serangan balik. Tapi memang saya bilang Dufan Stefanovic ini bermain cukup bagus. Berapa kali bisa melakukan pertahanan yang krusial. Hanan juga sebetulnya ada peluang tapi sedikit egois juga untuk melakukan shoot ya. Harusnya masih bisa diberikan ke Aji Kusuma. Ya, jadi Aji Kusuma di sini kan bermain. Artinya ya Persija Jakarta bermain dengan striker murni. Ya, jadi kesimpulan saya untuk di pertandingan kali ini ya Persija Jakarta dengan formasi yang biasanya ya tentu sistemnya sudah lebih berjalan lebih matang. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya yang justru dari awal dengan formasi 3-4-3 justru terlihat sistemnya ini belum ada. Jadi aliran bola ini nggak bisa berjalan. Ya, ini ketika 11 lawan 11. Lalu di babak kedua ya ini menurut saya keputusan yang cukup bagus dilakukan oleh Aji Santoso bagaimana Kasim Botan bermain untuk di sektor tengah, kanan, Yamamoto di tengah, lalu M. Iqbal juga diganti Nuri ya. Artinya ya memang Persebaya Surabaya ingin tampil lebih menekan lagi. Karena di babak kedua saya bilang Persebaya Surabaya bisa mengambil alih permainan. Makanya Aji Santoso mungkin memainkan M. Iqbal agar menambah gaya gedor serangnya Persebaya. Ya tapi memang ya serangan balik ya tentu menjadi kelemahan kalau Persebaya Surabaya harus bermain dengan 10 orang dan harus berani tampil menyerang, ya itu resikonya. Dan di sini juga serangan baliknya sayang sebetulnya nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemain Persija Jakarta. Ya, jadi menurut saya Persija Jakarta ya sudah tampil cukup bagus, hanya saja di babak kedua ya Persija Jakarta seperti kesulitan untuk keluar dari tekanan ya, harus membangun serangan dari bawah justru kesulitan karena Persebaya Surabaya menaikkan garis pertahanan yang cukup tinggi ke depan. Ya, dan Persebaya Surabaya saya kira walaupun dengan bermain 10 orang ya buktinya saya kira ya sudah ada permainan yang cukup bagus.
Ya, ini bermain dengan 10 orang tapi bisa mengambil alih permainan. Jadi bukan berbicara ini hasil kekalahan atau catur terkena kartu merah, tapi kita lebih fokus ke lihat ke skema permainannya Persebaya di babak kedua. Dengan 10 orang ya bisa mengambil alih permainan. Apalagi kalau misalkan masih 11 lawan 11, ya mungkin akan sedikit ada perbedaan pastinya di atas lapangan terutama di babak kedua. Ya, tapi ketika harus bermain dengan 10 orang ya memang ya terlihatlah sangat kesulitan untuk menyerang dan ketika bertahan juga meninggalkan resiko yang cukup tinggi. Ya, jadi menurut saya ini pertandingan yang cukup seru untuk Persija Jakarta. Selamat kalian mendapatkan 3 poin. Semoga tetap konsisten ya untuk Persija Jakarta. Dan untuk Persebaya Surabaya walaupun ini kalah ya saya kira sudah bermain cukup bagus. Para pemain sudah berjuang mati-matian di babak kedua dan buktinya bisa mengambil alih permainan karena Persebaya Surabaya kembali ke formasi yang biasanya sistemnya berjalan 4-3-3 gitu. Ya, jadi ini aja, terima kasih. Nanti kita ketemu di video review selanjutnya. Lalu next ya, kita ke Barito Putra dengan Madura United ya. Di pertandingan kali ini tentu saja Barito Putra harus mencari 3 poin karena kemarin kalah lawan Borneo FC. Dan untuk Madura United ya tentu saja tinggal melanjutkan konsistensinya aja karena kemarin kan menang ya di kandang lawan Persis Solo. Nah, kalau kita lihat di babak pertama sebetulnya untuk Madura United memang bermain cukup cepat. Jadi sebetulnya bukan seperti permainan ciri khasnya Madura United yang bisa bermain dengan tempo yang sedikit pelan. Jadi seperti Madura United ini terbawa dengan permainan cepatnya Barito Putra. Ini sangat terlihat di babak pertama. Ya, dan Barito Putra sebetulnya bermain cukup konsisten ya. Dari babak pertama bisa bermain dengan permainan cepat, kreativitas sektor sayap hidup, tengah hidup. Tapi ya memang untuk masuk ke area pertahanan Madura United juga cukup sulit karena pertahanan Madura United cukup bagus. Ya, tapi ketika masuk menit ke-30-an, nah disinilah Madura United baru bisa menemukan ritme permainannya lagi. Ya, jadi selama 30 menit ke atas sampai babak pertama selesai, Madura United ini secara perlahan sudah menemukan ritme permainannya. Jadi nggak seperti ke bawah atau kepancing dengan permainan cepatnya Barito. Ya, berapa kali membangun serangan bisa melalui bola possession. Jadi temponya nggak cepat lagi. Nah, ini baru terlihat di 30 menit ke atas. Ya, dan kedua tim sebetulnya ya masing-masing ada peluang emas ya. Dari Madura United ya ada peluang emas dari strikernya yaitu yang menciptakan gol Brandao, lalu dari Barito Putra ada Mendes yang melakukan salto, Hasim Kipui juga shootnya masih ke pinggir sedikit. Jadi memang jual beli serangan terjadi di pertandingan kali ini. Ya, high pressingnya cukup tinggi. Ya, dari sektor tengah, sektor sayap terjadi perebutan sengit lah untuk melakukan pressing ya. Ini sangat terlihat di babak pertama. Jadi ketika babak pertama usai, ya kesimpulan saya Barito Putra tetap bisa bermain konsisten. Ya, dan Madura United menurut saya baru bisa menemukan ritme permainannya ya di 15 menit terakhir. Lalu kita masuk di babak kedua. Ya, di babak kedua, di sini untuk Barito Putra tentunya tinggal melanjutkan permainannya seperti di babak pertama. Dan untuk Madura United, saya kira ada evaluasi dari Sousa bahwa Madura United harus tetap menjaga tempo permainan. Jangan terlalu kepancing dengan permainan cepatnya Barito. Ini saya sangat melihat karena di babak kedua, ya Madura United lebih bermain enak, bermain lepas. Seperti Madura United yang seperti biasanya. Ya, jadi memang skema permainan kedua tim sudah terlihat sedikit berbeda. Barito lebih bermain cepat dan Madura United ya memang kembali lagi ke permainannya tempo pelan. Ya, di babak kedua jadi jual beli serangan dari skema permainan yang berbeda. Dan di sini akhirnya Madura United bisa unggul dulu ya, itu melalui gol bunuh dirinya Friendly di menit ke-49. Jadi ada dari free kick ya yang diberikan kepada Jaja, tapi justru Friendly yang lebih dulu kena kepalanya dan justru masuk ke gawang sendiri. Jadi artinya untuk Madura United ya, ini perlu dicatat, sudah unggul pada menit ke-49. Nah, disinilah saya baru melihat bahwa permainan Barito Putra dari menit 50 itu justru lebih bermain monoton atau bermain oportunis. Gak seperti bermain dengan mengandalkan skema permainannya lagi. Yang artinya penyerangan Barito Putra itu justru lebih bisa ditebak oleh pertahanan Madura United. Nah inilah yang saya sayangkan sebetulnya untuk Barito Putra.
ketika keadaan tertinggal justru harus bermain oportunis, yang artinya nggak terlalu mengandalkan skema permainan lagi. Jadi bermain oportunis ini lebih mengandalkan ya passing-passing long ball, berharap ada kesalahan-kesalahan pemain Madura United di sektor tengah atau penjaga gawangnya Hendrawan, Wawan Hendrawan. Ini yang saya sayangkan dari Barito Putra. Jadi seperti bermain justru nggak dengan skemanya lagi. Dan Madura United tetap konsisten menurut saya, tetap bermain dengan tenang. Berapa kali penyerangan Barito Putra itu bisa diantisipasi ya oleh pertahanan Madura United, dan menurut saya lebih mudah ditebak daripada di babak pertama permainan Barito yang kreativitasnya dari sektor tengah terlihat lebih hidup. Ini yang saya sayangkan, dan justru ketika Barito Putra di sini coach RD ya, Hasim Ipuy kan diganti Konate, lalu ada Buyung ya main menggantikan Fendi. Artinya memang terlihat jelas dari menit 60-an itu Barito Putra sudah bermain dengan 3 back dan lebih fokus untuk bermain menekan. Ya, nah sebetulnya yang disayangkan justru bermain dengan oportunis ini atau monoton, seperti bukan Barito Putra yang biasanya. Inilah yang membuat berapa kali serangan Barito Putra selalu kandas justru. Memang lebih banyak menekan, tapi menekannya itu nggak memberikan peluang yang berbahaya lagi seperti di babak pertama, karena ya tidak bermain dengan skema. Dan di sini akhirnya Madura United justru bisa mengandalkan kedudukan menjadi 2-0 melalui gol Brandao, di mana proses itu serangan balik juga. Ya, diberikan assist dari Rivera. Ini Rivera bermain cukup bagus. Ya, jadi Brandao bisa melewati 3 pemain belakang Barito dan langsung memberikan shoot yang cukup keras. Itu adalah bentuk dari counter attack menurut saya. Bagaimana Madura United lebih bermain efektif. Ya, ketika sudah unggul tipis sampai menit ke-80 memang lebih bermain dengan bola possession. Sedangkan untuk Barito Putra akhirnya memang bisa memperkecil kedudukan, tapi itu melalui servis bola mati, bukan melalui kreativitas serangan. Jadi kesimpulan saya ya, sebenarnya untuk Barito Putra justru sayang ketika keadaan tertinggal justru sudah memilih bermain dengan oportunis atau bermain tidak menerapkan skema permainan lagi, yang justru lebih mengandalkan passing-passing long ball dan hampir semua nggak efektif. Ini yang saya sayangkan sebetulnya dari Barito Putra. Justru menurut saya lebih efektif bermain seperti di babak pertama. Terbukti juga banyak peluang dari kreativitas. Barito Putra bisa menciptakan peluang daripada bermain dengan ya tanpa ada skema di babak kedua. Walaupun sudah bermain dengan Makan Konate, Buyung juga bermain, tapi permainannya tetap mengandalkan passing-passing yang kurang efektif. Dan untuk Madura United sebetulnya di pertandingan kali ini sudah bisa bermain cukup konsisten. Pressing-pressing yang dilakukan oleh Barito, ini Madura United bisa keluar dari tekanan. Artinya dalam 2 pertandingan terakhir Madura United selama bertemu dengan tim-tim yang bermain pressing, ini Madura United bisa menghadapi semua. Yang artinya bisa keluar dari tekanan. Ini hal yang cukup bagus dari Madura United. Jadi bisa menemukan ritme permainannya dan ya skema permainan tetap bisa dijalankan. Di babak kedua cukup konsisten bermain dengan skema permainan Madura United. Gak bermain monoton loh. Madura United tetap bermain dengan skema. Inilah perbedaan yang saya lihat dari Barito Putra dengan Madura United, terutama di babak kedua. Ini yang cukup penting ketika Madura United sudah unggul cepat 0-1 di menit ke-49. Inilah pembeda menurut saya di pertandingan kali ini antara Barito Putra dengan Madura United, yang kuncinya di babak kedua itu. Ya, jadi untuk Madura United selamat, kalian mendapatkan 3 poin, dan untuk Barito Putra tetap semangat ya. Semoga di pertandingan berikutnya Barito Putra bisa memperoleh hasil lebih maksimal lagi ya. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.